semuanya, aku ingin menanyakan sesuatu nih ke kalian. Kalian kira-kira pernah gak sih mendengar atau melihat hashtag boycott Starbucks atau all eyes on Rafah di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, or TikTok kalian mungkin? Nah, kira-kira kalian pernah gak nih ngelihat seperti hashtag yang aku bilang tadi? Nah, dalam video kali ini aku akan membahas mengenai gerakan boykot digital yang menjadi salah satu bentuk perlawanan untuk genosida di Palestina. Dan apa peran cancel culture di era digital saat ini? Nah, mungkin masih banyak juga nih teman-teman yang belum mengetahui apa itu genosida. Jadi di sini aku akan menjelaskan dulu apa sih genosida itu. Genosida sendiri adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, teman-teman. Dan dulu info soal kekerasan seperti ini itu sangat sulit menyebarnya atau sangat lambat menyebarnya karena berita-berita dulu itu hanya melalui koran, TV atau radio. Tapi sangat berbeda dengan zaman sekarang yang mana sudah ada internet dan juga media sosial yang menjadi ruang aliran untuk berita-berita soal kejahatan atau kekerasan genosida sendiri itu untuk menyebar dengan sangat cepat hanya dengan hitungan menit saja. Dari adanya genosida yang terjadi di Palestina, muncullah cancel culture, di mana aksi kolektif netizen Indonesia salah satunya yaitu mereka berprotes bersama-sama dan melakukan boykot terhadap produk dan juga tidak mengikuti akun-akun perusahaan yang sudah mendukung adanya kekerasan yang terjadi di Palestina itu sendiri. Jadi masyarakat digital bisa disimpulkan mereka melakukan ide dengan cara memboikot barang-barang dan produk-produk yang diketahui mendukung genosida di Palestina itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara masyarakat digital untuk meng-cancel culture ke produk-produk yang mereka pakai. Menurut Manuel Castle, kita sekarang hidup di masyarakat jaringan, di mana kekuatan nggak cuma dari elit, tapi juga dari jaringan antar individu, termasuk jaringan digital. Informasi yang menyebar bisa begitu cepat, dan ide termasuk ajakan boykot bisa viral lewat satu postingan aja. Sekali seorang influencer atau orang yang punya akun besar nge-share soal boykot, efeknya bakal lebih panjang. Ribuan orang bakal ikut share dan ini bisa jadi gerakan masif. Biasanya perusahaan akan siaga karena desakan yang semakin tinggi. Apabila citra rusak, konsumen akan kabur dan penjualan akan anjlok. Kalau menurut aku sih ya, pasti nggak ada dong perusahaan yang mau jadi inceran cancel culture nih. Mungkin mereka lagi apes aja gitu, atau yang awalnya image-nya itu baik gitu, kayak oh perusahaan ini sangat positif gitu segala macam, sangat loyal mungkin ke konsumen atau apapun itu, tapi mereka itu melakukan suatu hal yang berbanding terbalik sama apa yang mereka lakukan, sehingga itu jadi kontroversial gitu. Terus akhirnya mereka di cancel. Genosida yang emang dilakuin sama Israel ke Palestina tentu ada memboikot di situ gitu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi alasan para merek-merek atau perusahaan ini yang bikin mereka itu di cancel ya karena mereka itu mendukung gitu atau terafiliasi dengan Israel itu sendiri. Jadi kalau ada perusahaan pasti ada reaksinya. Pertama, pada perusahaan Starbucks atau McDonald itu kan mereka terafiliasi dengan Israel kan. Betul. Jadi mereka sempat diboikot untuk sementara dalam waktu yang cukup lama dan penurunan drastis dari perusahaan mereka. Setelah itu mereka melakukan press release di Instagram pribadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kerjasama atau afiliasi dengan pihak Israel. Jadi kalau dampak kepada perusahaan sih penurunan omset bagi perusahaan tersebut. Di media sosial sendiri ada pola jaringan. Ada yang disebut hub, biasanya influencer atau orang yang punya akun besar, dan live, yaitu orang yang nyebarin info tersebut ke jaringannya. Tapi di sini kita juga harus hati-hati karena di algoritma medsos
kita bisa terjebak di echo chambers, yaitu lingkaran di mana kita cuma bisa lihat konten yang sejalan sama pandangan kita. Kalau aku sendiri sih untuk merubah produk ada beberapa, cuma kalau untuk yang emang udah cocok di aku mungkin kebetulan aku nggak ubah. Tapi ada beberapa yang emang aku berusaha untuk pakai ganti ke yang lokal. Itu pun lokal juga kemarin kan sempat ada aksi seruan boykot juga kan, dan untuk produk lokal yang mendukung Israel. Jadi untuk produk lokal juga kita harus pilih-pilih melihat apakah mereka terafiliasi juga dengan mendukung Israel. Oke, makin kesini kita harus makin lebih aware ya soal isu-isu tersebut. Efektivitas tersebut bisa membuat masyarakat jadi lebih melek soal genosida ini, dan jadi mereka tuh jadi tahu produk-produk atau brand apa yang terafiliasi dengan Israel. Tapi untuk efektivitas perusahaannya jadi kayak berubah kebijakan mereka, atau jadi mereka tuh nggak mendukung Israel lagi, menurut saya itu nggak efektif ya. Karena mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tuh seperti yang tadi, mereka tuh kayak seolah tutup mata dan tidak peduli. Jadi menurut saya efektifnya itu mungkin mendorong masyarakat untuk ikut melakukan gerakan boykot ini. Baik, contoh nyatanya itu dapat kita lihat pada kasus produk Starbucks, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Starbucks itu diboykot karena dianggap pro atau mendukung Israel, apalagi setelah mereka menggugat serikat pekerja yang menunjukkan solidaritas untuk Palestina. Tagar boykot Starbucks yang muncul lalu viral di media sosial menyebabkan turun drastisnya penjualan mereka. Bahkan itu di Malaysia, mereka tutup sampai 50 gerai. Sedangkan di Indonesia sendiri, penjualan mereka turun drastis sampai 35%. Meski pihak Starbucks itu membantah terlibat secara politik, tetapi persepsi publik di media sosial itu sangat kuat dari klarifikasi resmi mereka. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa cancel culture dan solidaritas digital di media sosial itu bisa berdampak sangat besar, bukan hanya kepada image brand, tapi juga kepada kebijakan perusahaan, bahkan ke kehidupan pekerjanya. Jadi, kalau kamu peduli sama isu kemanusiaan, jangan anggap remeh kekuatan satu klik. Mulai dari pilih produk yang bijak, suarakan opini kamu, sampai bantu sebarin informasi yang akurat. Karena di masyarakat digital, setiap suara itu berarti. Kamu mau jadi penonton atau mau jadi bagian dari perubahan?